Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Maba'du Buya Amir Izhar Amir yang sama-sama kita hormati. Kemudian kawan-kawan Bapak Ibu jamaah pengajian hikam Jo Carolamo nan berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam kini malam yang ke-9 baleh, artinya minggu yang ke-9 baleh, itulah sempat mengadakan pengajian baliak secara rutin. Artinya lah hampir 5 bulan kita diberi kesehatan, diberikan hidayah, diberikan taufik sehingga tetap bisa mengaji Jo Buya, mengambil menyawa hikmah-hikmah dari kitab hikam dengan syarah Syarkawi. Nan akan kita pagunakan sebagai pedoman ya idi kamati. Salawat dengan salam ke Nabi Muhammad SAW. Kita panjatkan, mudah-mudahan dengan syafaat beliau kita dapat husnul khatimah. Amin. Tanpa panjang mukadimah, kita mulai pengajian kita dan sebagai pengumuman mode biasa, kita berharap jamaah bisa mematikan mic-nya supaya suara yang tadanga adalah suara Buya. Kemudian bagi yang ingin bertanya, berkomentar atau baca rito mengadu ke guru kita, silakan aja kode, angkat tangan atau basuaro supaya pertanyaan ndak lantak-lantak, ndak timpo. Itu saja pembukaan dari Ambo. Kita persilakan ke guru kita untuk memulai pengajian. Dipersilakan Buya dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa ila ruhin wa alifi hadzal kitabi wa ila ali syaikhina wa ila ruhi syaikhina saja. Allahu alahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah kajian hikam yang dirahmati Allah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian kita selalu memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian ucapan selamat kita, salawat dan salam kita kiranya Allah sampaikan buat roh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita selanjutnya malam kini min jahlil muridi. Min jahlil muridi an yusi al adaba fatukharul uqubatu anhu. Itu pokok kajian malam kini. Sebagian dari tanda-tanda bodohnya murid itu diawali wa min anwa'il istidraj,
ma zakarahu biqaulihi di luar Quran. Sebagian dari bentuk istidrak dari Allah terhadap seseorang adalah apa yang menyebutkan pengarang dengan katanya pengarang. Apa kata? Min jahlil muridi, sebagian dari bodohnya si murid bahwa salah adab dia murid. Lalu lantaran murid salah adab, fatu'kharul uqubatu anhu, maka ditangguhkan iqab darinya si murid. Ya, min jahlil muridi, sebagian dari bodohnya si murid bahwa salah adab si murid. Salah adab itu ada 3 modelnya. Pertama, salah adab bersama Allah Ta'ala. Yang kedua nanti salah adab sesama manusia. Yang ketiga nanti salah adab terhadap diri sendiri. Maka yang pertama, imma ma'allahi. Ada kalanya sumur itu salah adab bersama Allah Ta'ala. Seperti menentang di atasnya Allah. Wa ta'atati tabira ma'ahu. Dan mendatangkan aturan bersamanya Allah. Aturan Allah ikut diatur. Kemudian termasuk juga salah adab terhadap Allah wa tadarruru bi ahkamihil mu'allimati lahu fi nafsihi aw fi ghairihi. Ya. Merasa tersakit, merasa mudarat, terasa membahayakan dengan hukum-hukum Allah yang menyakiti baginya orang pada dirinya atau pada lainnya. Kemudian watasdihu risanihi, dan mengungkapkan lidahnya dengan mengadu kepada makhluk manusia. Nah, itu yang pertama, salah adab terhadap Allah. Menentang hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, menentang qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah, sehingga hatinya jengkel kepada Allah. Kemudian merasa tersiksa. Batinnya merasa tersiksa dengan sesuatu ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Nah, kalau merasa tersiksa, jelas musibah. Tidak senang menerima musibah yang diberikan Allah. Apakah itu terhadap dirinya, atau lain dirinya, mungkin hartanya, mungkin keluarganya. Kemudian termasuk juga mengadukan kepada manusia. Mana mungkin manusia bisa menyelesaikan masalah, adukanlah kepada Allah. Nah, itu yang pertama namanya salah adab terhadap Allah. Yang kedua, si murid itu bisa salah adab terhadap guru-gurunya, terhadap masyaikh-masyaihnya. Contoh, seperti menentang terhadap mereka masyaikh, guru-guru, dan tidak menerima arahan mereka pada sesuatu yang mengarahkan mereka guru-guru dengannya atasnya si murid. Sehingga berkatalah orang-orang arifin, uququl ustazina la taubatalahu. Durhaka terhadap ustaz, terhadap guru, ba'ala baramullah, tidak jenis taubat baginya. Lalu berkata juga mereka orang arifin, man qala li ustazihi lima fa innahu la yaflahu. Murid yang berkata bagi gurunya kenapa, maka sesungguhnya murid tidak akan menang. Berkata Imam Kusyairi, man sahaba syaikhan minasyuyukhi summaktaradu alaihi biqawlihi waqad naqadu ahdas sahbata wa wajabat ahlahi taubatu wa in baqiya min ahli suduki qasidun
lam yasil ila maqsudihi. Apa kata Imam Kusyairi? Orang yang berteman dengan guru dari beberapa guru, kemudian menentang si murid atasnya guru dengan hatinya, maka sesungguhnya telah merusak dia si murid, telah membinasakan dia si murid akan perjanjian persahabatan, dan mestilah di atas murid itu bertaubat. Sekalipun kekal semur itu dari ahli suluk, akan suatu sengaja tidak akan sampai dia semurid kepada maksudnya. Wal ya'lam, maka hendaklah mengetahui, anna mujibah hijabuhu, sesungguhnya yang menimbulkan terhijabnya si murid, ba'ala sungguhnya menentang, yang bersifat memabukkan hatinya terhadap sebagian guru-gurunya pada sebagian waktu-waktunya. Kenapa? Fa inna syuyukha, karena bahasanya guru itu bimanzilati supara'i lil muridin, sama kedudukannya penunjuk jalan bagi si murid. Nah, itu yang kedua. Murid menentang. Kalau kita baca sejarahnya, kalau kita baca cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa, kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Wahai Musa, engkau tidak akan sanggup berteman bersamaku. Kata Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabira. Di dalam surah Kahfi, insyaallah aku akan bersabar. Ya, kalau engkau ingin bersahabat denganku, jangan ditanya. Jangan ada istilah kenapa. Sebab pekerjaanku banyak yang aneh-aneh. Ya, kata Nabi Musa, insya Allah. Tapi apa yang terjadi? Setelah Nabi Musa jumpa dengan satu sampan kemudian dirusak, lantas dibantah oleh Nabi Musa. Kenapa engkau rusak sampan ini? Kata Nabi Musa, aku sudah mengatakan, adalah mengeci anjok yang kuda kata lo sabar. Kata Nabi Musa, sorry mek sekali itu. Sorry. Kemudian dilanjutkan perjalanan, besu anak kete, anyu bunuh oleh Nabi Khidir. Lalu kenapa lagi? Apa talta nafsan zakiyatan biqaul nafsin laqadri kadaan nukara. Kenapa engkau bunuh anak tidak berdosa? Kata Nabi Khidir, adalah mengecian juga kata lu ada yang kuda. Jalan-jalan, jumpalah dinding nampi roboh, minta makan dulu kepada masyarakat. Karena latar rasul apa-apa, tidak ada masyarakat yang mau bagi makan. Kami musafir ke lagi lah kami makan. Tidaknya lagi ada masyarakat kampung tu. Lalu basuh dinding nampiang cedong, nampiang tumbang, nyo pelurui tagaknya oleh Nabi Khidir. Nyo tanya Allah dan Nabi menyebantah dari Musa. Kenapa? Aku dia tidak diagi orang makan tadi yo, cari kerajo dulu supaya dia gi orang nasi atau makan. Kata Nabi Khidir, Allah 3 kali yo tidak ada maaf lah itu. Azafiraqun baini wa bainik. Inilah masalahnya kita berpisah. Ada ceritakan ganggu. Nanti gue masalah tadi. Yang pertama sampan tu kalau tidak dirusak seketik rajunya ni ayo nyambil sampan ko tanahnya orang biko nyo pencari makan. Anak ketik kok dibiarkan kadang nyo kafir. Di pasonya ayah bunda ni masuk agama kafir karancak dibunuh. Dinding dan condong tadi kalau dipelihara bah di bawah dinding itu ada simpanan, ada barang mirip asram dan asrim si kambas untuk bayar hidupnya nanti. Kalau di tagaan kan itu ada 4 orang. Semua yang kulakukan bukanlah mauku, itu adalah maunya Allah. Itu contoh ya. Itu maka dikatakan man qala li ustadihi 55. Kenapa?
Sahabat syekhan, siapa yang temani gurunya, kemudian hatinya menentang. Berarti dia sudah merusak persahabatan, sudah merusak pertemanan dengan gurunya dan wajib bertobat. Ya, kalau dia tidak tobat, tidak akan sampai-sampai kepada maksudnya. Ana labih babayu lalai. Kata-kata orang arifin. Kalau jatuh dari langit, masih ada bumi nan kama nanti. Tapi kalau jatuh dari genggaman guru, narako nan kama nanti. Tapi tidak hadis Nabi dah ya. Kata-kata orang arifin. Itu model yang kedua. Janganlah ditentang guru. Tidak mungkin guru kamanayo murid. Tidak mungkin guru ingin menyengsarakan murid. Bahkan lebih gadang jasa guru pada jasa ayah bunda. Kalau ayah bunda mencarikan makanan tubuh hanya carian. Mencarikan pakaian untuk pakaian tubuhnya. Tapi kalau guru mencarikan makanan rohani, mencarikan pakaian rohani, yaitu takwa. Itu sejarah. Kesimpulannya Nabi Musa tidak ada ilmu. Kenapa? Karena adab tidak terpakai. Karena banyak lima kalimatnya. Kenapa? Sedangkan guru lah mengecekkan dari awal. Jangan banyak tanya, yo cari celah kerajo dan beko dan cerituan beko. Tapi yang namanya manusia tidak sabar, maka kesimpulannya berpisahlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir tanpa mendapatkan apa-apa. Itu namanya salah adab bersama guru. Kemudian yang ketiga, ada namanya salah adab sesama manusia. Wa imma ma'a ba'dan nasi bil iqtiradi alaihim. Ada kalanya salah adab sesama manusia dengan menentang terhadap mereka manusia. Kama waqa'a lil Junid Baghdadi annahu ra'a faqiran yas'alu wa qala fi nafsihi law amila hadza amalan yusawwinu bihi nafsuhu lakana ajmalu fasaqalat alaihi awraduhu fi tilkal lailati. Ada kalanya bersama manusia salah adab dengan menentang atas mereka. Mana contoh? Sebagaimana yang terjadi bagi Junid Baghdadi, sesungguhnya Imam Junid melihat akan orang fakir yang selalu mengemis meminta-minta. Lalu faqala fi nafsihi. Berkata Junid Baghdadi dalam hatinya. Tidak melalui lidah, hanya kata hati. Apa kata hatinya? Lau amila haza amalan. Jikalau bekerjalah ini selaki-laki akan satu usaha, berusaha dia akan satu usaha yang memelihara dan yang terpelihara dengan usaha itu dirinya. Sungguhnya adalah lebih bagus, lebih baik ketimbang mengemis-ngemis. Lalu apa yang terjadi? Fasaqalat alaihi awraduhu fi tilkal lailah. Maka beratlah di atas Junid Baghdadi wirid-wirid yang dilakukan biasa ini pada demikian malam. Kalau selalu mau ke zikir terus basit, terhampar, hendak lidahlah kabat, lama enggak siang. Roda berputar tapi jalan di tempat. Tersiksalah Junid Baghdadi gara-gara kata hati. Lalu wara'a jama'atan. Melihat dia Junid Baghdadi akan sekelompok manusia atau lahu bizalikal faqiru ala khawamin. Membawa mereka akan demikian laki-laki yang dipergunjingkan tadi ditaruh di atas meja makan, khawan meja makan. Wa qala baqalu berkata jamaah bagi mereka Junid Baghdadi, kul min lahmi, makanlah dagingnya. Maka sungguh telah mempergunjingkan engkau akannya laki-laki. Itu dalam mimpinya. Fa asbaha
Lalu adalah Junid Baghdadi mencari-cari pemuda yang dipergunjingkan di dalam hati, hatta sehingga menyumpah Junid Baghdadi akan laki-laki yang dipergunjingkan di dalam hati tadi. Fasalam alaih. Lalu Junid Baghdadi memberi salam atas laki-laki yang dipergunjingkannya tadi. Faqala lahu. Rupanya si laki-laki ini bukan sembarang orang. Orang yang dalam makrifatnya. Apa katanya? Berkata si laki-laki bagi Junid Baghdadi, "Ta'awad ya Abul Qasim. Ulanglah mencaci aku lagi. Wahai Abu Qasim." Junid Baghdadi ini karena Abu Qasim anaknya si Qasim. Faqala. Lalu berkata Junid Baghdadi, "La, tidak. Aku tidak akan mengulang lagi. Ghafarallahu laka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa engkau." Kemudian ada lagi bersama manusia. Bersama diri sendiri. Salah adab terhadap diri sendiri. Mana contohnya? Seperti bahwa mencari-cari seseorang akan syahwat-syahwatnya yang diharuskan. Sehingga dengan memperturutkan syahwatnya tidak bangkit dia kepada sesuatu, kepada amalan yang menghampirkan sesuatu kepada Tuhannya. Lalu sekian banyak manusia tadi, apakah salah adab bersama Allah? Salah adab sesama manusia? Salah adab bersama guru? Salah adab sesama manusia? Salah adab terhadap diri sendiri? Fatukharul uqubah anhu. Maka Allah tangguhkan ikab darinya orang. Ini termasuk juga sebagian dari istidraj. Datangkan ada teh. Banyak kebaikan Allah, awak selalu maksiat. Sadarlah itu istidraj. Bukan itu sadar istidraj, termasuklah salah adab kepada 4 faktor tadi. Ya. Nah, kalau kita baca dari Junid Baghdadi, itu bukan melalui lidah. Hanya hati saja yang berkata. Menurut orang hakikat, walaupun kata hati itu tidak ditulis dosa, tidak dicatat oleh malaikat raqib dan atid, tetapi akibatnya hampir sama dengan dosa. Sebab ujung dari dosa adalah siksaan. Ujung dari dosa neraka. Ujung dari neraka tersiksa. Sementara si Junid Baghdadi selama ini zikirnya mulus, khusyuk, tenang. Lantaran hatinya mempergunjingkan si fulan yang mengemis. Apa kata hatinya? Andaikan si fulan ini, andaikan si laki-laki ini tidak mengemis, Abu Sawlah untuk orang bah berala ke sandang jadi meminta-minta ke raja. Itu cuman kata awas. Walaupun kata hati, akibatnya kita tersiksa. Ibadah yang mulus selama ini sekarang tidak mulus lagi. Batin yang tenang selama ini sudah mulai gelisah gara-gara kata hati. Jadi menurut orang hakikat, ya, walaupun kata hati itu tidak dicatat sebagai dosa, tetapi akibatnya sudah sama dengan dosa. Tadinya kita khusyuk beribadat, senang, basit dalam berzikir, bila tanda hati sudah berkata, maka yang tadinya khusyuk sudah tidak khusyuk lagi. Yang tadinya tenang sudah mulai gelisah. Ya. Kemudian terhadap diri, janganlah berlebih-lebihan. Mencari, memburu kepentingan dan kepentingan syahwat nafsu. Sehingga membuat menghalangi, tidak termotivasi, tidak bangkit menghadap kepada lalu. Ini model orang tidak diberi ikab oleh Allah. Berarti ini sudah termasuk istidraj. Ini kau semakin bagian daripada istidraj. Kalau patang, ya Allah selalu baik kepada awak.
awak maksiat. Jangan dianggap elok lah itu doh. Itu namanya istidrat. Termasuk juga istidrat anan sampai model tadi. Ya, salah adab kepada Allah. Salah adab kepada Allah, menentang ketentuan Allah. Merasa terzalimi, merasa tersakit dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah. Atau ingin ikut mengatur aturan Allah. Atau mengadukan kepada manusia. Ya. Atau ada lagi salah adab bersama guru. Banyak benar 5 kalimat. Ba'amangko. Sedangkan guru sudah mengarahkan. Tidak mungkin guru menjerumuskan muridnya kesengsaraan. Ke dalam kesengsaraan. Kemudian ditentang guru. Maka itu termasuk salah adab. Kata Imam Kusyairi, ya. Ya, siapa yang durhaka akan ustadznya, la taubatalah. Orang yang berkata bagi ustadznya 5 kalimat, kenapa? Orang itu tidak akan menang-menang dan mesti bertobat. Kemudian ada juga lain salah adab sesama manusia. Hati sebakatnya itu sudah merupakan siksaan. Siksaannya ke dalam pain. Biasanya tanang berzikir, kini tidak mau tanang lagi. Biasanya lasu, khusu, kini lagi gelisah. Itu model salah adab. Kira-kira ada pertanyaan? Atau diulang sekali lagi dulu ya. Wa min anwa'il istidraji ma zakarahu biqaulihi. Dan termasuk juga sebagian dari bentuk-bentuk istidraj apa? Ialah apa yang disebutkan oleh pengarang dengan katanya. Apa kata? Min jahlil muridi, sebagian dari tanda-tanda bodohnya si murid, an yusi al adaba, bahwa salah adab si murid. Siapa? Imam Allah Ta'ala. Kan apa? Mana apanya? Ada kalanya bersama Allah Ta'ala. Ya, kita ulang sekali lalu dulu ya. Kal iqtiradi alaihi, seperti menentang hukum-hukumnya Allah Ta'ala. Wa ta'atatit tadabir ma'ahu, dan datang aturan bersamanya Allah. Buat tadarrur bi kamil Allah mahlahu fi nafsihi aw ghairi, dan merasa tersiksa, ya, merasa tersakit, merasa berbahaya dengan hukum-hukum yang menyakitkan baginya pada dirinya atau pada lain dirinya. Kemudian mengadu-ngadukan lidahnya, ya, menjelaskan lidahnya dengan mengadukan kepada sesama manusia. Itu namanya salah adab bersama Allah. Au ma'asyaikhi, atau salah adab bersama guru, seperti menentang atas mereka guru dan tidak menerima arahan-arahan mereka fima yushiruna bihi alaih, pada sesuatu yang mengarahkan mereka guru dengannya sesuatu atasnya murid. Faqad qalu, maka semula berkata orang-orang arifin, hukukul ustazina la taubata lahu, barang mula durhaka akan guru tidaklah jenis taubat baginya. Berkata juga mereka, man qala li ustazihi lima fa innahu la yaflahu, orang yang berkata bagi gurunya kenapa, sesungguhnya si murid tidak akan menang. Wa qala al-Kusyairi, berkata Imam Kusyairi, man sahaba syaikhan minna syuyukhi, orang yang berteman dengan gurunya, kemudian menentang dia akannya guru biqalbihi, dengan hatinya, ba'ala orang, faqad naqadha ahdas sahbatah, maka berarti sungguh telah merusak dia akan perjanjian pertemanan persahabatan. Wa wajabat lahi taubatu, dan mesti atas orang itu bertaubat. Wa in baqiya min ahli suluk, dan jika kekal ya orang dari ahli suluk, orang yang menyengaja
tidak akan sampai ia orang kepada tujuannya. Fal ya'lam, maka hendaklah diketahui sesungguhnya yang menimbulkan terhijabnya si murid menentang khamirun yang memabukkan hatinya terhadap sebagian syekhnya pada sebagian waktunya. Fa inna syuyukha, karena sesungguhnya guru itu, syekh itu bagaikan penunjuk jalan bagi si murid, suparok penunjuk jalan. Ada kalanya salah adab itu ma'a ba'dan nas, bersama sebagian manusia dengan menentang atas mereka. Kama waqa'a lil Junaid, sebagaimana yang terjadi bagi Imam Junaid Baghdadi, annahu ra'a faqiran. Sesungguhnya Imam Junaid Baghdadi melihat akan orang fakir yang mengemis. Lalu faqala fi nafsihi, berkata Imam Junaid dalam dirinya, dalam hatinya, lau amala haza amalan yusawwinu bihi nafsuhu lakana ajmalu. Jikalau berusahalah ini laki-laki akan satu usaha yang terpelihara dengan usahanya itu dirinya, sungguh adalah berusaha itu lebih indah, lebih bagus. Lalu apa yang terjadi? Fasaqalat alaihi awraduhu, maka terasa beratlah di atas Imam Junaid Baghdadi wirid-wiridnya selama ini pada demikian malam. Dan melihat dia dalam mimpi akan sekelompok manusia, atau lahu bizalikal fakir, membawa demikian fakir di atas meja. Diletakkan di atas meja, itu dihantar ke Junaid Baghdadi. Wa qalu lahu, berkata mereka baginya Junaid, kul min lahmi, makanlah oleh engkau dagingnya ini laki-laki yang kau pergunjingkan. Maka tahu, maka sungguh telah mempergunjingkan engkau akannya. Fa asbaha yaftashu alaih, maka adalah Imam Junaid Baghdadi mencari-cari akannya selaki yang dia pergunjingkannya itu, hatta wajadahu, sehingga menjumpai dia akannya. Sallama alaihi, maka salamlah Imam Junaid Baghdadi akannya laki-laki yang dipergunjingkan. Faqala lahu, berkata laki-laki yang dipergunjingkannya itu, ta'awad ya Abul Qasim, ulanglah mempergunjingkan aku wahai Abi Qasim. Lalu berkata Imam Junaid, la, tidak, aku tidak akan mengulang lagi. Faqala, berkata dia, ghafarallahu laka. Dari pengunjungnya ada orang dia doa, kalau melihat ala keloknya orang nasi lakinan nampak mengemis tadi, semoga mengampuni Allah bagi engkau. Ada kalanya salah adab bersama diri sendiri, seperti mencari-cari seseorang akan syahwat-syahwat yang diharuskan, dan tidak membangkitkan dia, dan tidak bangkit ia orang kepada sesuatu yang menghampirkan terhadap Tuhannya. Lalu ditangguhkan ikab darinya orang. Dengan bahwa tidak mengikap Allah pada zahirnya dengan bala dan penyakit, tidak pula pada batinnya dengan sekira-kira dakwaannya. Itu termasuk juga kepada istidraj. Awak menentang guru, tidak baik-baik ya Pak. Awak menentang Tuhan Allah, tidak baik-baik ya Pak. Awak mempergunjingkan menentang sesama manusia, tidak baik-baik ya Pak. Awak mempaturi hawa nafsu dan harus sehingga tidak sempat mendekatkan diri ke Tuhan Allah. Tidak baik-baik, jangan dianggap tidak masalah. Itu adalah merupakan termasuk juga kepada istidraj. Silakan kalau ada komentar, kalau adonan perlu dipertanyakan. Jadi Bu ya, kalau adonan kurang, silakan. Ya, terima kasih Bu ya. Kok memang dengan Mbak Tanyo. Kita persilakan ke Angku Yulmi Syafi'i dulu, sesudah itu Pak Dedi Agam. Silakan Angku Yulmi. Terima kasih Pak Ridwan. Yang terima kasih banyak Bu ya. Alhamdulillah. Malam ini yang dapat bergabung walaupun libur potong, baik bergabung tapi susah sinyal. Dan beberapa minggu dah bergabung karena situasi kondisi tidak mengizinkan. Terima kasih banyak Bu ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Bu ya selalu sehat walafiat dalam ridho dan maghfirahnya Allah. Itu juga kita mengaji kita mampu. Mungkin langsung saja Bu ya. Dengan apapun yang Bu ya sampaikan tadi.
adalah istidraj itu ternyata salah satunya adalah salah adab. Salah adab itu bisa kepada guru. Apakah kaji itu hanya untuk kaji tarikat di kita bersama, atau kaji hikam di situ, atau seluruh metode pengajaran memakai guru dan murid. Adab itu kurikulum kini di sekolah-sekolah kalau kita coba ya, walaupun dulu disebut CBSA namanya cara belajar siswa aktif, jadi murid itu lebih cenderung kini diarahkan untuk banyak bertanya. Di masa 5 itu memang diarahkan ke situ. Akhirnya apakah itu termasuk salah adab tuh atau baca pendudukannya ya? Itu yang pertama. Kalau kondisi kurikulum ini itu mengarah, murid itu harus banyak tanya. Kemudian yang kedua, tadi Buya menyampaikan dalam kitab ya, bakatu dalam hati saja ladu ikopnya, ladu siksanya. Padahal dalam hadis Siksaan. Ya, ladu siksaan. Ladu ikop ini tadi kan zikirnya jadi terhalang. Iya. Padahal dalam beberapa penyampaian juga dari Buya dulu waktu di pondok, kalau alun keluar dari lisan seseorang itu alun dicatat di malaikat. Berarti itu alun dianggap itu sebuah dosa. Tetapi kini baru terdotak dalam hati ingin mempekecehan orang itulah dianggap ada dosa. Jadi baca rumusnya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apakah tidak boleh banyak bertanya ke guru? 5 kali 5 kenapa? Ya, kalau masalah bertanya sangat dianjurkan. Ya, al ilmu khazain. Ilmu itu bagaikan gudang. Wa miftahuha as-su'alu. Kunci untuk pembuka gudang adalah bertanya. Itu hadis Nabi ya. Jadi bertanya sangat-sangat dianjurkan. Nah, bertanya sangat dianjurkan. Ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la banyak ayat Quran yang menganjurkan. Ya. Tapi ada poin-poinnya, ada cara-cara. Kalau guru lah mengatakan model itu, taruhlah macam Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kok lu kabar aja jawab, ya, ajang banyak cerita yang banyak tanya ya. Berarti kita kalah dibatasi. Nanti apa yang terjadi akan diceritakan sahabat. Di situ kan ya, di situ kan ya, bukan tak boleh bertanya. Cuma targetnya, cari salah dulu, tanggal salah dulu, tunggu ujungnya deh. Jangan langsung disalahkan. Kata awak kana ilmiah, kecontoh apa usah berang kau ya dulu. Ya. Tunggu ujungnya. Apa ilmi jatuh. Keberang juga ya. Apa ilmi datang mantap melanjut wah. Bapak ilmi sedang sakit kini wah. Itu yang penting. Jangan langsung 5-5. Bukan tak dia bertanya. Bahkan kita dianjurkan bertanya. Banyak hadis, banyak Quran yang menganjurkan supaya kita bertanya kalau belum paham. Tapi ada batas-batasnya. Ada itu. Itu yang pertama. Dan kedua tadi, lupa pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua, apakah kata hati itu merupakan dosa? Memang secara syariat tidak betul. Berarti tidak ada dalam catatan rakit hati. Tidak ada catatan. Tapi namun
demikian, walaupun tidak tertulis dengan bakatonya hati Junid Baghdadi, pada aku sukuik ke badan segapu ke badan wah mengako mengemis-emis bersau itulah bentuk orang ku lancak keraju bentuk itu lain. Nampak Tuhan hati tidak keluar dari lidah. Memang tidak berasul. Memang tidak ada catatan ditulis di malaikat raqib. Tapi ujung dari dosa adalah neraka. Ujung dari neraka tersiksa. Dan kini dalam catatan memang tidak ada. Si Junid Baghdadi mempergunjangan orang yang mengemis, tidak ada dalam catatan. Menurut syariat. Tetapi walaupun tidak tertulis dalam catatan, Imam Junid Baghdadi sudah tersiksa. Tersiksa bukan tersiksa dalam neraka. Langsung kontan disiksa langsung. Langsung disiksa, perasaan yang khusyuk berzikir, enggak khusyuk lagi. Wirid yang tadi ringan, kini lah baret. Bukan, itu memang tidak dosa. Tapi ujung dari dosa lah dapat. Tersiksa. Jadi itu bahasa. Ya, tidak boleh. Walaupun menurut syariat, tidak tertulis dalam catatan amal awak, hati-hati. Jiwa yang tenang akan gelisah. Wirid yang ringan akan jadi baret. Hati yang khusyuk akan jadi tidak khusyuk. Itu masalah. Ya. Alhamdulillah, makasih Buya. Itu cara memilah-milahnya ya. Itu memilah-milahnya. Jadi menurut orang hakikat, ia sama aja syariat. Ia memang ada tertulis doh. Tapi ujungnya lah tersiksa. Sedangkan ujung dari dosa adalah neraka, ujung dari neraka adalah tersiksa. Itu jawabannya ya. Terima kasih banyak Buya. Mari bersyukur dengan kehidupan saya ini. Jadi, Angku Zulmi, kini kita persilakan Pak Dedi Agam. Silakan Pak. Ya, silakan. Makasih Nyai Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Buya? Sehat Buya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat terus sehingga bisa mengaji tiap Jumat malam untuk kita bersama. Iya. Menyambung pertanyaan sana awak Yulmi Syafi'i tadi ya. Iya. Dalam alikam malam itu guru nama mau kasih apanya tuh ya berada bakal guru soal guru kan yo macam-macam loh kok aduh guru nama agama ada guru nama sile guru nama bahasa Indonesia bahasa Inggris segala macam gitu kan. Iya. Satu guru atau dalam hal itu memang guru rohani awak itu guru rohani yang menuntun awak mengenal Allah. Yang dimaksud dengan guru di dalam syarah alikam ini kok Buya. Itu pertama Buya ya. Boleh bertambah dengan cik dulu ya. Lahi. Mata belum dapat tambah tak mau dah. Lanjut. Jadi itu yang pertama dulu. Yang kedua Buya. Iya. Ya bode background nambon ndak pesantren dulu ya. Cerita tentang Nabi Khidir kok ndak apa namanya itu barulah kini loh baru tahu gitu. Oh ada Nabi Khidir, Nabi Musa baguru kan Nabi Khidir, tapi berarti lebih baik ilmu Khidir gitu. So Nabi Musa kok Nabi dan Rasul kan dan jadi guru agama kan ada 25 Rasul gitu kan dan wajib gitu. Iya. Jadi sebenarnya Nabi Khidir kok ba'a dan sampai kini ba'a lo gitu Bu ya. Mohon penjelasan Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Iya.
Alah. Alah Bu ya, silakan Bu ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, guru kok sembarang guru, kok gurunya khusus sama itu. Ya. Kalau istilahnya masyaikh, kau memang guru-guru yang membidik awak supaya dekat kepada Allah. Jadi khususnya guru-guru agama. Ya, guru-guru agama. Nah, itu maka istilahnya masyaikh guru-guru. Guru pendidikan dunia, gimana aja matematik, tentu tidak ada kajiannya itu loh. Atau yang diajarnya bahasa Inggris. Jadi guru suku memang guru-guru agama maksudnya. Ya. Kemudian masalah Nabi Khidir, ya kalau kita baca sejarah, ya. Nabi Khidir ke Nabi Musa bertanya ke Tuhan Allah, ya Allah ya Tuhanku, Engkau beri aku gelar kalimullah, ya. Orang yang berdialog, berkalam dengan Allah. Apakah tu orang mendekat ke engkau dibanding aku? Jawab Allah, aduh. Ya. Baiklah cari di pertemuan dua lawi, bawa ikan dimaikan duit di situ nyala bekor. Itu dalam sejarahnya dalam surah Al-Kahfi kan. Rupanya itu ikan di situ abasobok lah Nabi Musa, juga Nabi Khidir. Kalau kita baca Nabi Khidir hanya sekedar Nabi. Kalau Nabi Musa segala yor, Nabi iya, Rasul pun iya. Tapi karena Nabi Musa mungkin ya merasulah dakik ya Tuhan, maka Allah cari dakik yang paling gagah darinya. Supaya Nabi Musa jangan merasulah hebat. Dipertemukanlah jadi Nabi Khidir. Sehingga ya kau Nabi Musa, ya aduh dia langit, ya aduh dia langit kironya. Walaupun ya Nabi, walaupun ada Rasul, walaupun ada Nabi, walaupun Nabi Khidir itu hanya sekedar Nabi. Dan Nabi Khidir itu sampai kini hidup. Ya. Bahkan banyak ya orang-orang mendekat ke Allah dan belajar ke Nabi Khidir. Kalau kita baca riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pembawa tarikat Qadiriyah, enggak Qadiriyah ada ya panjang pokoknya, Qadiriyah. Itu ingin belajar dari seorang guru, memohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin belajar ya Allah. Pertemukanlah aku dengan seorang guru. Dicari-cari, rupanya Allah izinkan. Bertemulah Syekh Abdul Qadir Jailani, dia seorang guru di satu tampek. Kata guru, wahai Abdul Qadir Jailani, kalau iwanku ke Raja Juaden, tahun datang lah ya. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang sabarnya luar biasa. Dia tunggu. Kalau dia banyak buyana lain pada itu. Tapi Abdul Qadir Jailani tunggu sampai setahun. Lah setahun sudah itu basabok juga ditempel itu kali ya. Kata si laki-laki gua, tahun datang lah yangku. Lah 2 tahun menunggu. Ditunggu oleh Syekh Abdul Jailani. Sampai ketiga kali. Barulah beraja Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Nabi Khidir. Alamnahu min ladunna ilma. Ya, ilmu laduninya luar biasa. Orang yang paling jujur. Kata ibunya jangan berduto-duto ya ndak nak. Ya ndak Bu. Pada suatu kali Abdul Qadir Jailani berjalan-jalan membawa piti yang banyak. Bersua perampok dia penodong membawa meh namanya. Wahai yangku, lain membawa piti lain wah. Ndak talok loh dia perampok mambiar. Dia langsung jujur mana. Itu karomah. Tanya kanen. Jadi Nabi Khidir itu walaupun dia manusia biasa,
Tapi Allah ingin ya, supaya manusia jangan merasa lebih mentang awak Nabi, awak Rasul. Kau Nabi saja, tapi tinggi makamnya di sisi Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, yaitu adalah bukan kehendak, adalah kehendak Allah. Nah, itu makanya hendak boleh itu awak. Ada tampek-tampek hendak boleh bertanya. Tapi pada umumnya kita dianjurkan bertanya bab nak ilmi tadi ya. Itu jawabnya. Ya. Adalah cerita, tapi kan cerita. Ya. Kalau awak di Makkah, bersalam awak di situ. Di Makkah itu kan tak manusia sesadunya itu. Ya kan? Tak manusia sesadunya di Makkah itu. Ada rohaniah, wali-wali Allah. Ada rohaniah, mursyid. Nah itu katanya kalau awak salam di Makkah tuh, itu kan cerita. Itu paci ibu jarinya. Kalau tidak ada tulangnya lambu isinya itu nabi kita donya itu kan cerita. Itu cerita ya. Cerita kan. Salam itu paci ibu jarinya kok. Kalau tidak ada tulang itu nabi kita donya. Tapi sanadnya terima rawinya tak tahu itu cerita. Itu mengatakan membayangkan keutamaan Nabi Khidir. Ya. Allah abadikan dalam Quran. Begitu juga Luqmanul Hakim Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya. Lah. Nah, jadi Bu ya, kau ada aja nangka batanya Bu ya. Jadi. Tapi sebelum Ancu Irianto bertanya, awak le boleh Bu ya? Jadi. Sabang Ancu. Iya. Kau melanjutkan tanya Angku Yulmi dan Pak Dedi tadi jo Bu ya, pakar guru. Jadi. Sabuk persoalan Mbak Kece Angku Yulmi tadi itu jo kurikulum atau cara sekolah kini kan murid-murid disuruh suko atau bersemangat mendebat guru, kira-kira mau itu ya. Nah, iya. Nan kamu tanyaan yang pertama adalah apakah hikmah dari hikamko atau kisah Nabi Khidir jo Nabi Musa tadi mangko ndak boleh ndak boleh atau dilarang atau suul adab ketika bertemu ke masyayikh 5 kenapa itu yang pertama. Apa hikmah ya? Iya. Nan kedua pertanyaan Bo adalah kan adolo kata-kata kalau tidak salah dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah nan mengecean baso orang nan majaden satu huruf adalah guru bagi den. Jadi mendudukan dua barang kau ya. Jadi jo antara kecek dari Ali bin Abi Thalib jo itu malam kini ko. Sebab kadang-kadang mangko mode itu tanya kalau pengalaman ambo pribadi selama sekolah kalau berhasil mengaku membuat guru bapak luah di muko dek karena tanya atau agak angek nanti itu sentiang Nah, jadi mulai itu bahkan ada istilah kaji betungkuihan malam-malam Bu ya untuk mendebat guru malam-malam. Iya betul. Jadi kira-kira mulai itu Bu ya. Terima kasih banyak. Asal sudah Iko, silakan Irianto. Jadi masalahnya ya awak bertanya ke guru. Ya. Ya, kalau awak sekolah dulu ya bacarian kaji. Kalau tapi palu guru kau ndaknya kan itu. Iya kira-kira. Kan itu. Ya. Memang kalau tidak model itu lo tidak mengerti kita kenyang pada. Iya. Ya harus model itu Pak. Kalau tidak model itu tidak mengerti nak usah Arab. Ya. Ya semangat awak. Tapi kan ada tapi. Ya. Kalau kata baca ya dibaca nahu orang apa bagian samyang. Baca saraf orang diputar-putar samyang. Dibaca manti orang diakai samyang. Dibaca balagah baana MPOC orang Jawa. Harus model itu. Belum tak mengerti nak usah harus bersemangat awak. Kadang-kadang kawan kalau betul baca dia jalan salah. Ya kan? Lah betul apa? Tapi baca dia juga. Harus model itu. Kalau enggak paham enggak?
Tapi, kan ada tapinya, Bang. Ya. Kok tabau mati sifat dan model itu? Kan itu yang dikhawatirkan. Astagfirullah. Ya, ya, ya. Itu yang dikhawatirkan. Dek lata biasa dididik model itu. Dan dia harus model itu. Kok tidak ada pandai orang usaha. Umumnya seluruh kita termasuk buaya-buaya kita. Model itu Ya. dulu. Ya. Makanya perlu dia kata halui. Ya. Perlu dia kata halui. Perlu belajar ilmu hakikat. Jangan sampai tabau mati sifat dan model itu. Ya. Walaupun nama Jawa itu sagada pinang kepalanya. Ya. Walaupun ci alif najuan berlaku adab terhadap guru. Ya. Ya. Dan adab tetap dipakai kok. Ya. Ya. Tapi nanikuku hanya sekadar untuk mematangkan namu dan salah. Untuk mematangkan ilmu. Supaya awak kau tahqiq. Tidak bisa ditawar-tawar orang. Apalagi semasa kami dulu nadir mubahasah namanya. Ya. Satu kelompok si mampi, satu kelompok si musbit. Si mampi mengecek yang 8 ku hadisnya. Orang depan itu ya menampil ke cakap. Gunanya supaya pede awak jurang terbiah. Ya. Ya. Itu jawabnya ya. Jadi ya. Bukan tidak berlaku adab, bukan tidak berlaku. Sekadang pinang kepalanya ci alifnya adab tetap berlaku. Cuman banyak tanya tadi. Pada hakikatnya guru itu yang disampaikannya tidak ada menurut hawa nafsu. Disampaikan oleh guru berdasarkan Quran, berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan kerajuan sahabat-sahabat, tabi'in, salihin. Itu menyuarakan awak. Ya, bukan tidak boleh awak bertanya, boleh awak bertanya. Ya. Bila banyak ayat yang mengatakan tadi ilmu bagaikan gudang. Kunci pembuka adalah pertanyaan. Semakin banyak pertanyaan, semakin terbuka ilmu dari gudang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dulu kalau tapi batas-batasnya model itu. Jadi ya. Model itu. Jadi ya. Bukan dia harus model itu. Jadi Bu ya. Dia harus Jadi Bu ya, terima kasih banyak penjelasan dan keterangan penjelasan dari Ibu ya. Berikutnya pertanyaan dari Angku Irianto Nazar Uncu. Silakan Cu. Oh iya, silakan. Assalamualaikum Bu ya. Yo. Jadi langsung bertanya Bu ya. Dan pertama memang alhamdulillah aku senang menengah ternyata kaji aku adalah untuk kata malubno. Dan salah mau kata kasa wala ketuan untuk menantang-nantang. Kini bahan kata malubno. Nah, cuma menjadi tak pikir ada Bu ya. Kadang kalau misalnya mengaji lah tak lah pakai sirit ceko mengaji di surau, wak malam disuak ngaji di sekolah. Dan menurut pemahaman awak yo agak keliru lah. Kira-kira ada di guru di sekolah kan itu kira-kira ya. Nah, dan di contoh lain bisa juga dengan jangka waktu yang lama. Nah, misalnya ketika wak kuliah dulu, guru santiang menunjukkan elok-elok. Tapi ketika ala tamai lah cuba lo hidup di dunia nyato, katanya tuh perangai guru jauh panggang dari api. Tentu kan bakato-kato juga baru. Artinya beko kan termasuk menantang juga sebenarnya. Walaupun bagi cebuya ceko ketika waka ado perasaan menantang tuh pasti tidak akan tanang penganar. Amalan awak pun juga akan gak kurang rasono. Ka khusuano kamu itu ya. Iya. Jadi nan ingin awak tanyaan, awak menyikapi ya, kalau misalnya model Nabi Khidir, Nabi Musa yang ada di Al-Quran di jalihan itu kan jalin Nabi Khidir itu misalnya. Nah, bahwa madui nyato-nyato guru ya, wallahu alam ya, yang ndak batu roh nampak ada wali. Nah, itu kira-kira. Apa kau anda tetap ndak kaman nantang no? Menantang dalam artian tentu ingin menyampaikan batu
kan. Ulil haqqa walau kana muran, kan itu ya. Iya. Nah, mohon surahan aja Bu ya. Mau kasih banyak sebelum. Iya. Jadi masalah guru lah ya. Nan guru ko nan patuanya yo ndak tanggung-tanggung lah. Tapi kenyataannya di lapangan ndak sesuai loh kan itu. Ndak sesuai jo nan diarahkan. Tentu hati awak berkata, iko lo guru yang kada dikui kan. Namun demikian ya, nankah kita ambil tentu pelajaran guru. Nankah kita ikuti pelajarannya, masalah tingkah lakunya itu urusannya dengan Allah. Itu urusannya dengan Allah. Dan awak tidak boleh lah ikut jengkel lah. Tidak boleh lah awak ikut jengkel lah. Biasalah itu urusannya dengan Allah. Nanti kita ambil tentu pelajaran. Tingkah lakunya anda kita satu. Nomor itu. Ia bakat tua tiap awak ada anda terima dia kalah. Hanya mengecek mangko. Nyatanya kenyataannya sendiri biasa lainnya. Babayunya nanti ya. Fa'alim bi ilmihi lam yu'malan mu'azabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, tidak perlu juga pada menerima itu judul lebih dulu disiksa dibanding orang yang menyembah berhala. Pula jatahnya udah biasalah. Anda satu situ dah. Biasalah urusan awak ilmu. Kalau sampai matinya tidak tobat-tobat, mu'azabun min qabli ubadil wasan. Ini ada azab dulu baru orang menyembah berhala. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmu. Alimu bi ilmihi lam yu'malan mu'azabun min qabli ubadil wasan. Nah, jadi masalah urusan dosa itu urusannya dengan Allah. Yang penting dakwah dan eloknya kita pakai. Dari itu. Dia tidak terima dakwah ada guru, saya mesti Tuhan. Ya. Ya, jangankan ke manusia, ke setan boleh kita ambil pelajaran. Kan aneh. Pelajaran setan boleh kita terima. Kalau lain manusia biasa. Tidak kesamuan aja setan perangainya. Cuma contoh, pada suatu ketika kata setan ke Nabi Musa, wahai Musa, bapasan dan Dewa sampai ke tunalah dua ada yang kata baik. Ayolah kata Nabi Musa. Nabi Musa sampaikan ke tunalah, ya Allah, bukan tunalah tidak tahu. Tapi Nabi Musa dek membawa manahnya sampaikan. Setan tu kata baiknya ya Allah, ada Musa. Diselesaikan antara sesama manusia dulu. Nanti ada kalau selesai dia tanya. Sebabnya tak mau sujud ke kadam dulu. Suruh ni sujud ke Adam. Maka dicari sujud ke kubu Adam. Kemudian lepas sabak Nabi Musa ada setan bertanya. Lain sampaikan pesan dan Musa. Lain kata tunalah selesaikan sesama makhluk dulu. Ceritanya. Ya dulu engkau kena mau sujud ke Nabi Adam dah. Kini baca ronel. Sujud sila ke kubu Adam. Sedangkan kata itu tidak mudah sujud. Apalagi ke kubuan. Tambah mencingkah hati setan pun. Kini modeliku lah wahai Musa. Wahai Mus, engkau belum menyampaikan pesan den. Terima kasih banyak. Engkau lah bajasu pakai den Mus. Kini dan lagi engkau pelajaran. Dan lagi engkau hadiah. Sebab engkau lah bajasu menyampaikan pesan dan harus babale jasu. Aku nasihati gua. Yang pertama, bila engkau dua-duaan dengan perempuan yang bukan muhrim, hati-hati. Akulah yang akan menghasutmu. Kalau perempuan yang bukan muhrim berdua-duaan di tempatnya sunyi, hati-hati. Dan menghasut kalian.
Itu nasihat yang pertama. Yang kedua, kalau engkau kapai baparang menegakkan agama Allah, sabilillah, aden ka membisi angka telingu engkau jampai lo lagi. Rumahmu dua jando beko. Anak kecil-kecil baru yatim beko. Aden membisi anda. Yang ketiga, kalau engkau sedang marah, sadarlah itu kerajuan. Itu nasihat setan 3. Bila kita pakai, bahkan dianjurkan memakai. Apalagi nasihat dari guru. Nah, perangainya kurang ke-7 di awal. Sedangkan setan, mulia kita terima nasihat. Apalagi guru awak. Walaupun tingkah laku guru tidak sesuai jawab. Itu kira-kira jawabannya ya. Ya. Mungkin aku tambah sedikit Buya. Mau iko takai iko ya kan kalau cako kan memang bakat tuati tapi kan ada tren no kini kok misalnya dulu sekolah di tarbiyah kemudian kini lah ada sekolah di tempat lain dapat ilmu baru tua berfatwa lawa kalau kaji modeko kok kaji bid'ah kok itulah kira-kira jadi tidak menyalahan si A si B loh. Tapi wah mengecen kok dado dalil no di Quran jo sunnah no kon. Nah, itulah tambah suabin nama dia kon. Ndak menunjuk seseorang dong wah kira-kira Buya. Tapi nanjaleh itu kan kaji-kaji guru awak. Nah, apa kok itu masuk menantang jo ndak Buya kira-kira. Mohon surah no Buya. Awak dulu sekolah di tarbiyah. Contoh kok ya. Yo. Sudah itulah tamat awak di tarbiyah. Sekolah lawak tempat lain. Itu cerita tadi. Kurang yang buang ya. Ya itu Bu ya. Ulang pertanyaan balik ya. Kurang memahami awak pertanyaannya tadi. Jadi modeku ya, aku kan tren no. Awak dulu sekolah di tarbiyah. Banyaklah amalan-amalan. Kemudian yang dipelajari. Kemudian kini kan banyak lo tren baru. Bahwa segala sesuatu itu harus ada dalil no di Al-Quran jo hadis kan teka tu maka kalau tidak ada dalil no di Al-Quran dan hadis maka itu adalah bid'ah. Itu nan nawak kambangan taruh walaupun wak pernah ngaji sekolah tarbiyah dulu. Nah, apakah itu bantu menantang jo ndak ya karena kaji nan wak kambang kok ternyata batantangan jo kaji nan disampaikan di Ibu Yawa dulu. Kaji nawak pelajari kini tidak sesuai jo nawak pelajari dahulu dong. Nawak pelajari terbiah dulu model ko hadisnya ko Qurannya kan model itu. Yo, aduh salawat kini awak beraja tempat lain tak ada hadisnya dong, tak ada Qurannya dong. Bukan Bu ya. Kalau yang wak pelajari yang baru dasarno hanya Quran jo hadis. Misalno badua wak sudah sembayang tu ndak ada di Al-Quran jo hadis doh, ndak ada Nabi mangarajuan tu doh. Itu misalno. Maka kalau ndak ada di karajuan Nabi, itulah bid'ah doh. Sementara amalan nan wak karajuan ketika sekolah tarbiyah misalno adalah takahitun. Nah, apakah dengan wak menyampaikan bahwa badua sudah sembayang, maduan Isra Mi'raj, tidak ada Al-Quran dasar nuri Al-Quran jo hadis doh. Apakah itu masuk menantang wak daru? Iya. Apakah menantang guru awak? Kan itu. Iya. Betul ya. Seluruh yang kita baca, yang kita pelajari di tarbiyah dulu ada dasar hukumnya. Ya, bukan tidak ada dasar hukumnya. Nyatanya kemudian ada lawak belajar bahasa itu tidak betul itu doh. Kalau itu. Bid'ah tu mah. Bid'ah tu. Satu lawak nanti itu. Itu bayar. Bukan sekedar menentang guru lah, menentang ajaran guru. Ya. Bebayo. Iya menentang awak tu, tidak seketik lain menentangnya tu. Nah, magadang itu mangkonya. Ya. Jangan sampai awak magadang anak ulah, enggak.
Ayo. Lapane awak mendidik ya. Lapane guru-guru awak mendidik madan Terkadang dulu baa caranya mengaji kuah. Ditelurkan awak ditarbiyah. Oh, tiba sudah itulah awak alon yang membatalkan. Itu namanya magadang anak ular. Banginya canduang. bangi canduang. Nah, katanya canduang dulu ya. Kau nostalgia awak ya. Iya. Ini canduang sangke-angke kami ke pulang sebelum puasa kan lagi nasihat. Baik kalian pulang ke kampung ya. Jago nama bayi. Jago nama sekolah. Elok-elok di kampung. Cuma nasihat dan kalian kok jangan diubah-ubah ya etikat akidah kalian. Jangan diubah-ubah amalan kalian. Kalaulah kalian sampai membata-batakan kunut, mantun benar kan? Sampai membata-batakan tak pakai bismillah segala macam. Kok iyo kemadil itu keluar dari sekolah dan kini jual. Boleh sempat kalian jadi orang alim desikonya. Kemudian kalian sendiri lo yang membatalkan, menggadang anak ulang. Indak darilah kan satu alif dapat dari canduang kodok. Astagfirullah. Coba bayangan dia ada apa-apa dia begitu. Kami dahulu tu mendapat nasihat. Mantu bano jenis canduang. Kini dibuat bantu itu. Tentukan sumpah saktianya canduang. Hilang berkah tadi. Hilang berkah tadi. Mantu mana jenis canduang dulu. Kok iyo kan diubah-ubahan. Barangke keluar dari sekolah dan kini juga. Kalau sempat alim kalian suku kalian lo nak bata-bata tarbiyah Quran. Si alif dapat di sekolah dia pun tak darilah kan dunia akhirat. Awan tu benar ini canduang dulu. Kan dia bagi na guru tu. Menentang awak lain tak tanggung-tanggung lain tu. Lebih menentang tu. Itu. Yalah, makasih banyak Bu ya. Lanjut. Iya. Terima kasih banyak Bu ya. Iya. Coach lai ada jo Buya nang ka bertanya Buya lagi Buya. Jadi. Sambung kaji. Silakan Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak moderator. Salam sehat untuk Buya. Terima kasih Buya masih bertamu di ruang Zoom, tapi mohon maaf Buya enggak bisa membuka video Buya. Iyalah ya. Kebetulannya Sek Buya tadi sebenarnya pertanyaan pertama itu alah di tanyaan lo dek siapa namanya itu daun cu ya. Pertanyaannya adalah soal awak mandanga kece guru sementara guru itu tidak sesuai laku jo ucapannya kan gitu kira-kira. Nah, tadilah terjawab Bu ya. Terus yang kedua Bu ya. Muri Bu ya. Muri itu kan seralahnya ndak kualitas muri itu kan ndak sama sadonya ndak Bu ya. Betul. Berdasarkan pengalaman ambolo Bu ya maja ya. Jadi pengalaman ambo maja tuh ketika murid naik kelas gitu kan, tuh rape wali murid, rape wali kelas dan para majelis guru. Nah pas rape tuh ternyata ada beberapa orang murid dari kelas kelas A, B, C, D, E, kelas sabaleh, dua baleh, gitu, 10 sabaleh, dua baleh. Dan di kelas A, B, C, D, itu murid-murid yang akan dikeluar dari sekolah. Nah, kira-kira kayak itulah biaya. Lalu ambo bertanya-tanya dalam hati gitu. Ketika murid awak memvonis murid itu keluar dari sekolah gitu ya. Dan ketika nyo keluar dari sekolah tuh tidak menjadi orang, sementara nyo kan harus aja gitu. Dan tapi karena memang nilai terus guru telah mencaci murid hanya langsung kahak tuh nggak bisa dipeluan. Padahal kan manusia tuh aduh hati terdalam tuh gitu Ibu ya. Nah, Bu ya kira-kira kan awak tuh memutus masa depannya ketika itu gitu. Apakah berdosa Wak sebagai guru tuh Bu ya?
Jadi ada beberapa murid ya yang dikeluarkan dari sekolah. Iya, ikut pengalaman ambo Bu ya, dan ketika murid itu lah dikeluar, ya, ambo tanya kan berdasarkan mengakini gitu kan, Bu, mengakini. ya berdasarkan kesalahannya itu. Kesalahannya mungkin persoalannya nilai Bu ya, karena kan terkait juga persoalan akreditasi nilai. sekolah. Ya, kalau nilai waraso dikeluarkan itu kan kejam benar ya. Kesembah masalah nilai, bahkan akhlak sekalipun kita usahakan mendidiknya dulu kan dari itu. Kan ada cara-cara manajemennya kan ada. Panggil orang baiknya dulu, dia nasihat, dia segala dulu. Langsung kalau kita berbuat betul itu kok iyo kejam. Coba kita akan dianjurkan kok. Jadilah guru yang membina. Jangan jadi guru yang suka menghina. Jadilah guru yang mendidik. Jangan suka menjadi guru yang menghardik. Jadilah guru yang suka merangkul. Jangan suka memukul perasaan. Jadilah guru yang meladeni. Janganlah jadi guru yang diladeni. Mentang-tang guru agak penting sejona. Memandang mata sebelah. Tentu tidak boleh bentuk itu. Nah, jadi kalau ke kita, ya memang itu paralu. Disiplin itu paralu. Ya, tanpa disiplin sekolah tidak akan maju. Pasti. Tapi tentu ada loh tenggang-tenggang. Adalah indak terlalu kejam banget. Kalau lalu prosedur indak juga itu kebalik. Tidak ada jalan lain lagi kan? Model itu cara. Oh, dia bodoh, tengah kan tidak boleh dia itu. Kok dapat kabar anak, bah aku terlambat nak, di masalahnya nak, baru kudu anak. Lah jalan anak kau cingkah awak. Sayang-sayang juga. Dan dia nak, baam kau kerja ikut nak. Pasti cahaya timur ibu. Pasti. Pasti cahaya timur. Kalau model itu santun awak. Baju ke preman murid, pasti patuh aja Pak. Mungkin beda awak pada guru lain. Awak ayah bunda ada pandai bagi anak. Kau guru di sekolah. Dia suantana, anak. Jadi sebenarnya itu kan bukan sekedar bagi pelajaran umum saja, kan termasuk majalah lokal. Wajadilhum billati hiya ahsan walaupun tawalizul qalbi lan faddu min haulik. Kan banyak tata cara. Model itu ya. Ya penuh santun. Rasul. Iya, terima kasih. Iya. Maaf Bu ya. Terima kasih Bu ya. Tapi kok awak Bu ya, apa namanya tuh? Meraso gitu Bu ya. Ketika awak ingin mempertahankan murid gitu, tapi ada guru yang lebih punya power untuk mengelola murid gitu. Itu yang ya kalau itu kena jalan awak dulu ya. Awak lah ingin berbuat tapi aduna lebih berkuasa dari awak itu kebahagiaan lain. Tidak bisa mengingkari dengan perbuatan, ingkari dengan hati saja mengingkari lain. Awak tidak bisa berbuat, awak tidak punya kekuasaan. Dua hati saja. Amat itu saja. Tidak kena awak itu. Dan hati awak lain tidak setuju kan? Hati awak mengingkari. Alapir. Lewat dari kekejaman itu. Ya, terima kasih banyak Bu ya atas jawabannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, kita lanjutlah seketik lagi nak dihabiskan bagian dari hikmah nan kita baca sawantako ulehnya dari yang tadi. Kita persilahkan dengan segala hormat Kak Buya untuk melanjutkan balik ya. Iya. Kaumun Fayakulu. Iza arata. Fayakulu ya.
52 ya. Iya betul. Saya pun laukana hadza su'adabin laqata'al amdadu wa aujabal ibadu. Faqat yaqta'ul badadu anhu min haitsu la yash'uru. Walau lam yakun illa man al-mazidu. Wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri. Walau lam yakun illa an yukhalliyaka wa ma turidu. Lalu berkatalah orang yang sedang salah adab terhadap Allah, salah adab terhadap guru, salah adab terhadap sesama, salah adab terhadap diri sendiri. Apa katanya? Lau kana hadza su'u adabin, jikalau adalah ini salah adab, biar kepada guru, biar kepada Allah, dan sampai tadi. Kok iyo salah adab, Pak? Laqata'al abdu. Dari dulu sungguh telah diputuskan bantuan. Dari dulu tidak juga nikmat, tidak dibantu oleh Tuhan. Sampai kini dibantu oleh Tuhan. Dia tidak sadar. Patut harus mengubahkan tadi ada di belakang. Wa aujabal ibad. Kalau memanglah pekerjaan saya ini salah adab, dengan sampai tadi, sudah menimbulkan jauhku darinya Allah. Dan sangat terputusnya bantuan darinya orang, dari sekira-kira tidak menyadari dia orang. Walau lam yakun, sekalipun tidak terputus, kecuali terhalang saja bertambah, itu sudah merupakan terhalang. Walau belum yakun, jikalau tiadalah di bantuan, memang bantuan tetap, tapi tambah tidak ada. Kecuali mana'ul mazid, terhalangnya bertambah. Waqad yuqamu maqabal bu'di, sungguh telah bertempat dia orang di tempat yang jauh dari Allah. Wa huwa la yadri, dan dianya orang tidak tahu. Walau lam yakun illa an yukhalliyaka wa ma turidu. Sekalipun tiada kurangnya bantuan Allah, kecuali bahwa membiarkan Allah akan engkau, dan membiarkan Allah akan dia apa yang kau hendaki. Kalau awak lah dipabiarkan Tuhan Allah, tidak ada cerita. Kalau lah dilapihkan ya awak dari Tuhan, lah dibiarkan ya Tuhan dipengaruhi hawa nafsu. Itu berarti awak lah dijauhkan Allah. Itu kan itu pokok masalah tadi. Sampai orang yang salah adab, ya salah adab ya Allah, salah adab ya guru, salah adab sesama manusia, salah adab ke diri sendiri, sementara nyo tidak dapat ikat dah. Semestinya kan dapat ikat, nyo salah adab. Nyo jawab. Andai katakan ini pekerjaan aku salah adab, sungguhlah lama tidak dapat bantuan dari Tuhan Allah. Aku bantu je dari Tuhan Allah. Tidak sadarnya bahwa itu adalah istidrat. Namun demikian, walaupun tetap dapat bantuan, dapat tetap nikmat, tapi tambahan tidak ada dapat. Ya. Walaupun ya, tetap dapat bantuan, tapi nyolah jauh dari hadirat Allah. Ini merasa dapat gigi Tuhan, padahal sebenarnya nyolah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tenang. Fayaqulu, maka berkata ia orang yang salah adab tadi, laukana hadza su'u adabin, jikalau adalah ini salah adab, aba'alah, sungguh telah terputus bantuan. Artinya al-waridu alayya, bantuan yang datang di atasku,
dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. Wa aujabal im'ad, dan telah pasti jauhnya aku, artinya jauhnya aku darinya Allah dengan tidak hadirnya hatiku bersama Allah. Dan inilah si lazim bagi barang sebelumnya. Fakat maka sesungguhnya, artinya bahwasanya adalah demikian dari kebodohannya murid. Kan dia pokok dasar tadi min jahlil murid kan itu. Nah, wa minal istidrat di belakang termasuk sebagian dibentuk istidrat adalah bodohnya si murid. Ya, min jahlil murid li'annahu, karena sungguhnya pekerjaan, sungguhnya terputus bantuan darinya dari sekira-kira tidak dia ingat, tidak dia sadari. Walau lam yakun minkan ibadanahu, kalau tidak adalah terputusnya bantuan darinya orang, kecuali telah terhalang dapat tambahan. Artinya tambahan pada dari demikian bantuan, sungguh adalah demikian terhalang dapat bantuan itu mencukupi pada terputusnya bantuan. Sedangkan waqatuhu mabda'ul hijab, dan mulanya terputus bantuan, disitulah awalnya terhijab, permulaannya terhijab. Wa iza batarabil murid wala kau rahmatullahi ta'ala fil halikan adzalika mudallib tuquti. Maka apabila telah dimulai dengannya si murid dan tidak memperoleh, dia akan bantuan akan rahmat dari Allah Ta'ala pada ketika itu adalah demikian menimbulkan bagi gugurnya si murid dari pandangan Allah Ta'ala, ya, dan menyebabkan tertimbulnya hijab di atas hatinya, bertukarlah hati yang hina dengan Allah menjadi liar, hati yang tenang menjadi gelisah. Waqad yuqamu maqamal bu'di, sungguh telah bertempat dia orang di tempat yang jauh, artinya pada tempat yang jauh dari Allah, dan dianya orang tidak tahu. Walau lam yakun, jikalau tiadalah dari bertempatnya orang di tempat yang jauh, kecuali bahwa membiarkan Allah akan engkau, wa ma turidu, dan membiarkan Allah akan apa yang engkau kehendaki. Apa gambaran Allah membiarkan? Bahwa memberi kuasa Allah akan nafsu engkau atas engkau. Kalaulah nafsu nan berkuasa, lah pasti neraka tantangan. Ya, wa yamna'u nasratuka 'alaiha, dan menghalangi Allah menolong engkau di atasnya melawan hawa nafsu. Sungguh adalah demikian Allah membiarkan itu memadai pada jauhnya dari Allah. Maka sesungguhnya demikian itulah permulaan hijab, wa mani'ul lil qalbi, dan penghalang bagi hati dari masuk ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian dari jahat adab juga serta manusia apa yang menyebutkan pengarang dengan katanya nanti iza arata di belakang. Itu ya. Jadi orang-orang nalah salah adab dia Allah, tapi tidak dapat diindaknya ikat dia Allah lah, ya kan? Malah Allah tunda-tunda siksaan, Allah tangguhkan siksaan dari orang tadi. Katanya kalau salah adab gua lah dari dulu gua dicabut Tuhan, kok sampai kini tidak juga. Kan? Walaupun tidak dicabut Allah, indak bertambah saja, itulah sebagian dari dicabut. Ukuran dia bertambah, kini dia stop, dikurangi, itu sudah termasuk, dikurangi Allah. Kemudian, walaupun Allah tidak menyiksa, Allah tidak mengikat, nyala jala salah azab, tapi Allah membiarkan. Allah biasa awak dijajah awal nafsu. Allah biasa jawab bahkan tak hati awak. Itu pun sudah memadai dari terputusnya bantuan dari Allah. Itu kesimpulannya. Jadi orang-orang nampak macam tadi kan. Dah bagi juga, kau salah adab dari dulu kau, lah dicabut Tuhan kau.
Ini kok dapat bagai sampai kini kan. Ya walaupun dapat, indak bertambah itulah termasuk dicabut. Allah biarkan awak dijajah hawa nafsu. Allah biarkan awak sekandak hati awak. Itu sudah merupakan dicabutnya nikmat Allah. Itu kajian tambungnya ya. Ada pertanyaan? Ayo, itu bagian dari dan kedua dari hikam nan tadi dibaca Buya. Silakan jamaah nan ka batanyo seputar kesalah-salah adaban sampai macam salah adab dan akibat-akibat dari salah adab tuh. Uji coba, ujian-ujian yang diterima manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam bentuk dipabian saja, diagih nikmat. Nah, itu tando-tando bahwa awak mabdiul hijab lah mulu-mulu kata hijab. Silakan jamaah kalau dengan kabatannya. Bah, ndak donan mangkik tangan. Oh, aduh. Silakan Cu, lihat Cu. Terima kasih ya, Rit. Jadi, Mudiko ya. Kadang kalau awak lihat orang nalah tutu ijab tu kalau nan taraso dia awak, kadang kuah nan dikece anu tu ndak taraso dia tiwak masuk suuk keluar kita. Kira-kira nan taraso dia awak ya. Tapi ada je orang nan memang mungkin dari segi adab cako wajali parangai no bayi anu selaku guru misalnya atau istilah no menantang ke tonala atau bagi sesama manusia ya ndak cocok lah jo adab nan nampak cako. Tapi no masih punya karisma untuk mengecek ya. Lai tanang je orang kalau menengah ngecek padahal kalau wak cali istilah no cuma to telanjang nampak di orang nan rami banyak ndak sesuai kerajaan itu. Dan yang jali kalau ndak sesuai kerajaan itu kan lah samo jo lah menantang dari tenalah ruya. Ba kira-kira tu ya. Penyampaiannya rancak. Penyampaiannya rancak. Itu tadi. Penyampaiannya rancak, kemudian amuah jo masuk di kadian lai tanang jo mendengar no. Tapi satu sisi orang kola tak masuk kalau menurut awak menantang, kalau tidak menantang guru saya tidak menantang Allah lah. Lah tidak sesuai kayak nanti kerajaan itu jo kaji dan dipelajari itu sendiri. Kalau menantang Allah namanya itu ya. Tapi kok bisa tanang Jawa mendengar no buyan. Apa ndak kata tutu itu ijab. Iya ya. Tengok di dalam ya. Berapa baris dari bawah? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebalik dibalik sampai bila 5 baris dari bawah. Kalau kitab Kunyang, tengok keluhunya di dalam. Alah. Wa yuqalu min alamati taufiq salasun. Sebagian dari dikata orang, dari tanda-tanda orang dapat taufik itu ada 3. Masuknya amal baik kepada engkau dari tidak saja. Kalau dicari tingkah lakunya itu tidak ada sengaja konten itu. Tapi tidak leso. Lay. Halaman 52. Iya, halaman 52 ya di dalam. Nang kitab Kunyang. Iya, nang kitab Kunyang. Wa yuqalu min alamati taufiq salasun. Dikata orang sebagian dari tanda-tanda dapat orang bimbing ada 3.
masuknya amal baik kepada engkau dari tidak sengaja engkau kepadanya. Dan terpaling maksiat dari engkau serta berusaha engkau darinya. Dan terbuka pintu harapan dan beristighfar kepada Allah pada setiap keadaan. Itu memang orang lah diberi taufik oleh Allah. Oh, dapat yo taufik orang model itu Tuhan itu pemurah wana. Ya, pemurah wana itu nalah. Itulah dapat taufik. Orang payah-payah mencari. Hanya dapat samnya. Kalau dibuat ke kajian nu si Murad nu. Si Murad. Yang si murid nak payah. Dan seperti itu awak nak membeli. Kalau awak nak membeli banyak nak kau orang nak menjual. Oh, 1.000, 10.000 lo dapat tu. Modal sesuai. Tapi cuba orang nak menjual. Orang toko nak menjual, dia agak-agak cawan salah jadi itu mah. 10.000-nya, 9 layarnya. Abalah pagi-pagi buka dasar. Kalau orang dia senang nak berjual. Itu memang labu, tapi bukan seluruh orang. Cie-cie, aduh orang nak berjual. Itu. Sebaliknya min alamatil huzlan sulit berbuat taat. Kalau panik dia berusaha indak dia bisa. Dan mudah masuk maksiat lah berusaha lari. Mudah dia masuk. Ya. Itu. Jadi itu sudah termasuk ketentuan Allah tapi tidak banyak. Ada ketentuan Allah nama dari itu ada nawa jangan ragu kuat Tuhan mengendaki anda tidak bisa ada itu Allah. Tapi jangan dinantikan itu nanti salah pemberian Allah nama dari itu ada amur. Model itu jawabnya ya. Kok ada orang nama model itu hanya model itu kalau hati yang berbicara hati yang menerima itu masuknya. Tapi kalau yang hati berbicara, kulit hati menerima, taknya masuk. Atau layar hati menerima, nambah bicara kulit hati, taknya masuk. Itulah satu hidayah, satu nikmat bagi seseorang. Kalau ada bersuara nama model itu, iya kadang-kadang tak yakin kayak dong. Jadi penampilnya tak yakin, tapi kalau mengambil ceritanya, masuk ada orang. Tengahkan orang. Ada nama itu. Jangan ragu. Itu memanglah dikehendaki oleh Allah orang nama itu. Itu kira-kira jawabnya ya. Terima kasih banyak Bu ya. Alah Hancu. Lah. Terima kasih banyak. Ya, jadi ya sebelum dilanjutkan nan kabatanyo ambo minta tolong diulangan surah nan syarah nan di dalam Bu ya 3 tando taufik jo 3 tando uzlan tadi iko nan 3 macam ko iko kasadoalah orang diagiah karunia de Allah atau orang-orang tertentu saja Bu ya duduknya Bu ya. Tapi lah dibayang tadi si Murad. Iya. Si Murad kan ke orang tertentu. Orang tertentu. Si murid orang banyak. Iya. Kalau si Murad kalau iko orang nanandu tadi orang spesial. Orang toko nak menjual. Kalau sendiri kan awak nak ambil. Iya. Berapa Pak? 100.000. 90 saya layarnya. Alun lain. Alun dapat untung. Tapi coba semurid datang. Barakobaan 100.000. 90 saya ambil lah. Kebuka dasar kan. Orang nak berjual. Itunya. Berarti kan nan istimewa. Tak seluruh orang. Ya. Ada dalam istilah doa kan semurid jadi murad. Murad nanti kehendaki. Murid simpail orang yang berkehendak. Kalau nama murad. Muradun kan sifatnya maf'ul. Iya. Jadi terima kasih Bu ya. Iya betul. Silakan kawan-kawan kalau ada jamaah yang akan bertanya dipersilakan untuk bertanya ke Bu ya.
Ada jo nang kau tanya? Ndak. Kalau ndak ada, bah kita lanjutkan cik hikam lain tu bah jemaah. Minta pendapat ke jemaah sik lu. Kalau ke 10 ama mungkin cukup kan enggak. Oh ya, jadi sebagaimana biasa. Oh, kau Lunggua Batu ke Batanyo. Ayo, cik tanya lagi. Silakan Pak Lunggua Batu. Pak Lunggua Batu. Terima kasihnya. Assalamualaikum ya. Haji Nizamuddin. Salam. Mudah-mudahan dia sehat selalu. Yang kamu tanyakan apa ya? Cuman sebagai mungkin sharing atau apa lagi ya. Di yang 3 tadi itu ya, yang surah yang di dalam tuh kadang tibu dia awak dek karena apa ya? Awak pembosan kau kadanglah diminta lah berdoa macam ku itunya tapi ndak jo ada lah panik saya balik made hikmah yang keberapa petang tu kaji itu ya. Mendudukannya minta surahan balik bu ya. Cara menduduknya supaya awak ndak capek bosan tu ya. Dalam mendoa. Ya dalam berdoa ataupun dalam awak berzikir gitu. Kadang awak mendoa atau awak berzikir tu lah sebetul-betul mendoa awak menuri awak sebagai makhluk terhadap Khalik tu yang diminta tindak juga timbul bosanmu ya. Iya betul ya. Terima kasih ya. Kita berdoa dan dimohon ke Tuhan supaya tetap berzikir, tetap penganak tonala. Pokoknya apapun bentuk doa, kita berdoa. Di dalam berdoa, jangan kita pakai target. Kalaulah kita pakai target, maka 2 terjadi kemungkinan. Kalaulah dapat nak ditargetkan, awak tidak berdoa oleh doa. Atau tidak juga dapat nak ditargetkan, bosan tiba. Tidak juga panik-panik. Coba atau kajiwa di bawah. Doa itu adalah semata-mata pembuktian bahwa kita adalah hamba Allah. Pembuktian iftikar. Pembuktian qafah ilallah. Makanya doa itu mukhul ibadah. Intisari dari beribadah. Dan jangan lupa, Allah itu akan mengabulkan doa menurut masa yang ditentukan oleh Allah. Dan menurut benda apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau dah kan dah menjadi sudah kau ada ikut ju Tuhan kini juga anda. Makanya dalam berdoa awak anda pakai target hanya semata-mata pembuktian bahwa kita adalah hamba Allah. Sangat butuh kepada Allah. Sangat iftikar kepada Allah. Di dalam kitab hikam, aduh nanti kalau di dalam pun tidak salah. Kata malaikat Jibril kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, berikanlah jemaah nanti takwa tiba kampung doa. Ya. Labah itu warnanya mendoa. Ya. Ialah mendayu-dayu hatinya. Ialah bercucuran air matanya mendoakan kau ya Allah. Ibu-ibu ya Allah. Agialah ya Allah. Kata Allah, wahai Jibril, jangan jalan dan lain. Kata Allah, malatul ardo bihubbah-hubbatin. Penuhi alam sejagat dengan bermacam-macam suara. Fa'ahabbul aswat ilayya, maka suara yang paling kusenangi adalah suara hambamu yang berdoa, jua hati dan batu itu senang dan mendengar. Kalaulah dikabulkan doa, tentunya tidak mendoa untuk itu lah. Sedangkan senang mendengar. Kira-kira mana ketujuh dikabulkan doa kini juga. Atau senang Tuhan mendengar doa awak bentuk itu apa? Ya. Kalau dia buya awak dulu model, kau contohnya tapi contoh ya.
Kata Umi, Buya minta belanja, Buya awak pergi ke pasar Basuah. Biko langgang pekan Basuah dak doan ke di Bali lagi. Kata Buya, sebentar lagi lah Umi. Umi kau bawa pakaian kau. Lah bawa pakai coga lah, babadak lah, harum lah, mangga pokoknya lah menggaya lah mengamek. Kata Buya sebentar lagi lah Umi. Jadi Umi itu mengamek-ngamek aja. Buya piti, Buya awak ke belanja Buya. Biko langgang pasar Basuah boleh Buya. Sebentar lagi lah Umi. Sebab kalau ada nagian capek piti juga pai capek kuaso. Ada menceliknya mengamek tu senang dengan. Ada nanti dalam bikam ke detail cerita. Mana ketujuh ada ustaz ke di kabuang kini atau sanang Tuhan menang awak ibu Tuhan. Senang ibu tu. Itu suara yang paling ku senangi. Kepenuhi alam sejagat dengan bermacam-macam. Bacalah, dengarlah macam suara. Sejak di suara caciang, suara samui, sana kicik sampai kadang-kadang. Tapi yang paling ku senangi, yang paling ku rindukan, yang paling ku cintai adalah suara orang yang mendoa nama ibu-ibu tu. Sanang benar dan doa. Kalau lagi aku tu berhentinya mendoa. Sama Jumi tadi, hanya mengamek kan perlu. Itu kan contoh. Itu kira-kira contoh. Jadi silakan berdoalah. Tapi jangan pakai target. Rasakanlah dalam berdoa kehinaan awak, papanya awak, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih Buya. Iya. Alah Haji Nizam. Alahnya lanjutnya. Sebelum kita tutui jo doa selamat dari Buya kita, kok ada komentar di kolom chat, mungkin takai jo perbedaan murad dan murid tadi Buya. Iya. Ada yang bertanya apa kok ikonan dikatakan jazab. Tapi kita persilakanlah ke Dalfi nan kalau tanya silakan Dalfi. Iya. Beliau ke orang Lintau Buya. Dia lintau ya, tapi selo dah kayak warna kau, tapi selo kau. Ayo, silakan Dalfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Buya, ambo baru pertama kali bergabung. Iya, alhamdulillah. Asli dari Lintau, dari Balai Tengah. Oh, Balai Tengah, ada tapi selo dah. Perbatasan antara perbatasan tapi selo Balai Tengah. Iya, betul. Jadi kebetulan tinggal tak jauh dari Tampainya, satu daerah di Jogja. Sebenarnya tadi ndak tanya, sekedar saya masih menyimak karena memang baru pertama kali, tapi alhamdulillah kira 5 bulan kira ngaji kam, akhirnya di bulan kelima baru awak tahu. Tapi alhamdulillah malam ko sanang banget ya awak mendangan kaji ko, karena sesungguhnya kalau awak ko ndak bisa mengamanga, ndak punya ilmu kaji pulo, orang biasa di berkesenian ya gitu. Jadi di tukang gambar, kebetulan dek bakawan yo ini ko jadilah tertarik lo mendangan kaji. Iya. Mudah-mudahan awalan iko kok bisa lo untuk ya mengikuti ini lah menambah kaji itu untuk PMA lah istilah kalau orang sipai, persiapan menghadap akhirat lah kalau kata orang Jogja. Jadi tadi kalau komen awak itu mungkin hanya sekedar tadi awak menangkap ada keistimewaan pada orang-orang tertentu. Kau sepenangkuan awak, kalau tidak salah awak tidak lo hafal lah ya, dia pernah mandangan dulu di surat Yunus kalau tidak salah itu ya, ada orang-orang memang yang disebut kekasih Allah itu yang disebut wali-walinya itu kan, jadi orang-orang istimewa itu kan. Kadang kan ada orang berpikiran, kadang belajar mengaji itu ingin menjadi seperti itu Pak Kecet tadi itu lah. Sementara itu ternyata hak prerogatif Allah untuk menurunkan wali itu. Iya betul. Mana itu bukan pertanyaan sih tadinya, itu hanya sekedar awak tadi mengecek tentang murad dan murid itu ada apakah yang
murad itu apakah jazab itu, karena kalau di Jawa kok yo banyaklah awak menangan-nangan kisah, dan kebetulan adalah bersebut cik dua orang, dan kebetulan sejujurnya latar belakang awakku sebenarnya kan memang dari Islam moderat lah gitu kan. Jadi untuk hal-hal itu masih menjadi pertanyaan, tapi insyaallah lah kebetulan juga ada kawan-kawan yang dari istilahnya kalau kata orang kayak gitu dulu dari kaum tua banyak pula nambah belajar di situ kan, karena akhirnya Mbak Kecek kalau belajar di sejarah antara Nyek Canduang, jo misalnya Haji Rasul atau Nyek Prabe itu kan nyo kilapian berbeda tapi kan sapnya sama. Nah, jadi di Ambo pun siko banyak kekurangan dan ingin mendangan Haji Dika. Makasihnya lah diundang kemari kan. Jadi Nah, mungkin untuk kaliku hanya sekedar itu sih. Betagus apa sih? Alun bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi terima kasih Dalfi dan jemaah sekalian. Jemaah karena hari lah jam 10 lewat, mudah-mudahan makanan ketiga. Mah Bu ya, sebelum ditutui doa selamat, kabatannya ke Bu ya, ambo mewakili jemaah, Dek Bu ya, selama bulan puasa tentu di surau, nampakkan ya merian jemaah. Apakah pakan yang ketiga masih bisa aja Bu ya, kita mengaji modeko? Kalau iya. Terakhir, kira-kira model itu. Kurang puasa hari Minggu tanggal 3 kan? Iya. Berarti jumlahnya itu kan tanggal 1 tuh. Iya. Tanggal 1 tentu kok ya ndak leh orang mau satu kali pertemuan lewat leh kok. Sekali lagi tibunya Bu ya. Sekali lagi dua kali lainnya. Dua kali lagi kan? Dua kali lagi. Tanggal 8 balik cik, tanggal 25 cik, yang tanggal 1 baru. Iya sebenarnya. Iya enggak bisa. Rasul ke Baalo pisah ya. Ya tapi Baalo deh kulo tugas hanya ke depan kan telah dulu dan mendaftar ke Suluh. Iya ya. Dapat ada ya. Jadi kalau panjang umur sudah puasa ulang balik kan. Jadi Bu ya. Jadi 23. Berarti tanggal 25 bisa nih terus. Sekali ini menurut ya tanggal 9 ini. Lain salah. Awak bisa. Benar ke kelipah. Nah ada insyaallah bisa 2 kali lagi. Bisa 2 kali lagi Bu ya. Jadi nanti tanggal 24 25 tuh kulipah dulu mantun Bu ya. Iya, minta mana sudah dimasukkan sudah awalnya ke 2 malam ke dulu. Jadi terima kasih banyak Bu ya. Jadi ke jemaah kita itu pengumuman dari Bu ya tadi langsung bahwa pengajian hikam kita malam 1 ko 2 kali lagi sebelum puasa itu tanggal 8 balik tanggal 25. Nah demikian pengajian kita malam ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat kita manuangkan sabuk banyak pengajian semalam konan sangat berkaitan dengan hidup sehari-hari, baik nan jadi guru, baik nan jadi mahasiswa, kemudian bagi orang tua juga mendidik anak. Kita persilakan Bu ya untuk mendoa selamat Mbak Kecek Kaji Cako sebagai bukti bahasa awak ya bana-bana butuh ke Tuhan Allah, dan mudah-mudahan suara atau doa kita tiap malam 1 yang dipimpin oleh Bu Yako menjadi suara yang sangat atau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan Bu ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin. Khususan li ruhi Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا الله ولا نعبد
illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa syafi'a. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, kami mengadukan nasib kami kepadamu ya Allah, karena engkaulah sebaik-baik tempat kami mengadu ya Allah. Banyak menumpuk salah di dosa kami ya Allah. Panjang melilit gunung angan-angan kami ya Allah. Yang seakan-akan hidup merasa tidak akan mati ya Allah. Yang seakan-akan seluruh keraguan kami, kata-kata kami tidak akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Dari itu kami bermohon ya Allah. Ampuni salah dosa kami dan salah-Mu ya Allah. Dosa kecil ataupun gadang ya Allah, dosa zahir ataupun batin, dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sadari ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kaki kami nalah salah dalam melangkah salamu ya Allah. Dosa tangan salah dalam mengambil, dosa mata salah dalam memandang, dosa telinga salah dalam pandangan, dosa kepala salah dalam berpikir, nalah merugikan diri sendiri bahkan merugikan orang lain. Dosa lidah nan kalah dalam bakatu, dosa hati selalu lalai mengenangmu ya Allah. Ampuni yo dosa sebatang tubuh ya Allah. Kami datang ke pintu maafmu ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami datang ke pintu ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah salah dosa kami ya Allah. Kami datang ke pintu kasih sayang-Mu ya Allah. Bagaimanapun banyaknya salah kami pandang julah kami dan pandang kasih sayang-Mu ya Allah. Kami sangat takut kepada pandangan banci marah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa sebatang tubuh ya Allah. Ya Allah, berikan kami iman yang mantap ya Allah, tanpa dicampuri ragu dan bimbang. Berikan kami yakin yang sepenuh hati ya Allah, sehingga kami betul-betul yakin kepada yang lain ya Allah. Bukakan pandangan hati kami ya Allah, pendengaran hati kami ya Allah, supaya kami selalu merasakan tetap dalam pengawasan-Mu ya Allah. Ya Allah, makrifat itu di ujung dahan, di tepi jurang ya Allah. Berikan kami kesungguhan ya Allah, keyakinan, keikhlasan untuk mendapatkannya ya Allah. Jauhkan dari kami halangan dan rintangan ya Allah. Jadikanlah jamaah kami ya Allah, jamaah yang selalu mendapat rahmat dan taufik dari-Mu ya Allah. Tunjuki kami jalan keselamatan ya Allah, selamat dunia sampai akhirat ya Allah. Ya Allah, relakan hati kami ya Allah, menerima seluruh ketentuan takdir-Mu ya Allah. Mudahkan bagi kami setiap yang sulit ya Allah. Lebih-lebih untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, alangkah agung jasa ayah bunda terhadap kami ya Allah. Nalah bersusah payah mengasuh, menggadangkan kami ya Allah. Mereka tahan barik jaringan hujan dan panen demi untuk kami ya Allah. Sebagian kami belum sempat membalai jasa ya Allah. Mereka sudah Engkau panggil mendahului kami ya Allah. Atas semasa hidupnya kami durhaka ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah. Terlebih-lebih ampuni dosa ibu kami ya Allah. 9 bulan kami dikandung ya Allah. 2 tahun kami disusubukannya ya Allah. Mereka lahirkan kami ke dunia, ke berjuang antara hidup dengan mati ya Allah. Jasa juapo ke kami baleh ya Allah. Jadikan doa kami menjadi doa anak yang saleh dan salihah ya Allah. Kami pandai tulis baca. Tahu halal dengan haram adalah jasa pada guru-guru kami ya Allah. Yang selalu bersabar mendidik kami tanpa mengharapkan apapun dari kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah. Terlebih-lebih guru yang mengajarkan kalimat tauhid-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sekali lagi kami mohon ya Allah. Bukakan pangana kami ya Allah. Bukakan makrifat kami ya Allah, untuk selalu pandai mengenal-Mu ya Allah, kapanpun, dimanapun saja kami berada ya Allah. Ya Allah, usahakan ya Allah, jadikan ya Allah ucapan akhir ucapan kami ya Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana ya Allah bis sa'adah wa la takhtim alaina a'malana wa ajalana wa i'tiqadana bisu'il khatimah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah antarzuqna nasihatan fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal gham wa ya mali abdi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i wan naqami bi fadlika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Atas kebersamaan kita bersama-sama diucapkan terima kasih. Atas kekurangan dan kekhilafan mohon dimaafkan, beribu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya, guru kita. Yuk. Terima kasih banyak. Kami berdoa semoga Buya selalu diberikan kesehatan dan limpahan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya silakan Buya istirahat. Dan dari Ambo sebagai pembawa acara itu malam kiniko, Jo minta maaf ke jamaah sadaya kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang. Itu bertamu di pakanan ketiga di waktu dan link Zoom yang sama insyaallah, kecuali ada perubahan maka akan diumumkan. Jadi kalau tidak ada pengumuman perubahan maka linknya tetap meniko. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.